Cuman memang ini kalau ditelusuri hadisnya dhaif. Selama masih tidak dhaif banget Pak, ini masih boleh kita amalkan hadisnya. Apa punya hadisnya? Ubnuhum anit tawabi fi hadzal yaum. Ini alasannya. Kenapa Allah dan Rasulullah mewajibkan zakat fitrah ini? Ubnuhum anit tawabi fi hadzal yaum. Kata Nabi, ubnuhum, cukupilah mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Orang-orang miskin, orang-orang fakir. Arahan mana Pak? Fakir atau miskin? Fakir. Berarti miskin masih alhamdulillah Pak, masih ada yang parah. Ini kata Nabi, ubnuhum, cukupi mereka. Anit tawafi, dari keliling-keliling. Maksudnya apa? Minta. Cukupin mereka orang fakir, cukupin mereka orang miskin, jangan sampai dia keliling minta-minta. Fi hadzal yaumi, pada hari ini. Maksudnya bukan ini malam itu. Fi hadzal yaumi, pada hari Idul Fitri. Berdasarkan hadis ini, ulama bilang hadhihi hiya al-illah fi ikhraj zakatul fitrah. Inilah alasannya kenapa zakat fitrah diwajibkan atau kita keluarkan, supaya orang fakir dan miskin pada hari Idul Fitri tidak keliling minta-minta buat nyari makan. Biar kita punya rezeki, mereka merasakan rezeki yang kita punya. Karena mereka statusnya fakir dan miskin berhak menerima. Nah kita yang punya kelebihan harta berkewajiban memberikan harta kita. Islam atur apa yang harus diberikan kepada mereka. Karena ini pembahasan zakatul fitri, dan kita udah bahas di minggu lalu bahwa mengenai zakatul fitri indah Syafi'i, itu yang wajib kita keluarkan adalah jenis makanan pokok. Apa makanan pokok kita? Nasi yang sehari-hari kita makan. Ini bagiannya Pak ya, karena emang di kita juga ada yang nggak makanan pokok nasi Pak. Iya, ada yang sampai karang dalam makanan juga lagi. Jadi makanya roti aja. Cuman bukan dia tolak ukurnya. Iya, tolak ukurnya adalah keumuman masyarakat kampung dua ini, makanan pokoknya adalah kalau belum kena nasi belum kenyang. Iya benar apa enggak? Nah kita makan berapa banyak juga roti, kalau emang bukan makanan pokok kagak bikin kenyang perut. Giliran kena nasi walaupun dikit bikin kenyang. Itu makanan pokok yang diwajibkan untuk kita keluarkan di akhir Ramadan, awal Syawal. Istilahnya dikenal dengan zakatul fitrah. Nah ini sebagai satu alasannya. Nah maka berdasarkan hadis ini Nabi SAW meminta kita untuk mencukupi orang fakir dan orang miskin. Nah yang kedua, kalau begitu nih, wa idza sabata dzalika fa innahu la budda lil ghani an yuqaddima fitratahu ila al-fuqara wal masakin bi aynau'in min al-aqwati al-mu'tadati fi tilkal baladi. Kalau memang begitu, mesti buat orang kaya mempersembahkan fitrahnya, zakat fitrahnya kemana? Ke orang fakir dan orang miskin. Di ayyi nau'in, mau bentuk bagaimanapun, mau macam apapun, yang penting minal aqwat, makanan-makanan pokok. Andai kata ada orang mau kasih beras plus lauk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Ada beras yang kita kasih karena itu makanan pokoknya, ditambahin pakai lauknya. Lauknya nggak berupa lauk, berupanya duit, bagus. Kalau tiganya beras kita kasih, lauk kita kasih, duit kita kasih, lebih bagus. Dan itu kita berikan kemana? Fitrah al-baldah, di tempat kita tinggal. Maka berdasarkan redaksi kitab ini, nggak boleh kita ngeluarin zakat di luar kampung kita. Nah, itu dia maksudnya. Kita tinggalnya di sini malah ngeluarin zakatnya di kampung. Makanya ada pendapat yang mengatakan tidak sah zakat fitrah ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah inilah Islam. Ya, sayangnya buat kita semuanya, rahmatnya buat kita semuanya, sampai hablum minan nas dalam kajian
syariat itu dipikirkan manusia. Kalau begitu, orang kaya seandainya dititipkan, diamanahkan kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, bahkan tidak mau artinya mengeluarkan apa yang menjadi kewajibannya, maka itu bisa dosa. Kalau sampai mengingkarinya, itu lebih parah, Pak. Karena zakat fitrah hukumnya wajib, yang mewajibkan Allah dan Rasulullah. Ada orang yang mengingkarinya, wa yakfuru jahilwa, kafir seketika. Kalau ada orang yang mengingkari tidak mau bayar zakat, wah ini mah hukumnya biasa aja, nggak wajib, saya kagak mau bayar zakat, kafir seketika. Lalu bagaimana? Ya udah, dia ketika sholat, dia ketika haji, dia ketika umroh, selama belum mengucapkan syahadat, agak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedain antara orang memeluk Islam, masuk Islam maksudnya, dengan nikah, Pak. Jadi beda nih. Kalau syahadat mah, mengucapkan syahadat ketika dia masuk Islam, ya nggak perlu ada yang namanya saksi. Kalau nikah, wudu, ada saksi. Kalau ada saksi kagak sah. Cuma sekarang itu ketat persyaratannya. Ini kan modelnya yang tadinya muslim jadi murtad gara-gara mengingkari kewajiban. Nah, ini yang menjadi masalah, yang awalnya memang udah non muslim tiba-tiba masuk Islam. Itu bagaimana? Sebenarnya untuk terkait saksi itu enggak ada syaratnya, Pak. Tapi kalau untuk ditarik zaman sekarang menjadi syarat. Kenapa? Karena seorang ketika merubah KK, merubah KTP, itu orang-orang sana tuh itu nggak mau, Pak, serta-merta merubah kalau tidak ada saksinya. Ada sertifikatnya. Harus ada sertifikatnya. Nah, itu salah satunya, ya, supaya tidak adanya apa? Dibalik itu semua bohong dan lain sebagainya. Itu antisipasinya. Tapi serta-merta terkait tentang syariat atau syarat daripada masuk agama Islam dalam perspektif agama, pasti ada yang namanya saksi. Tapi karena ini adalah kita hidup di bawah naungan pemerintahan dan kita itu diakui, nah itu salah satunya kudu ada saksi. Nah, ini terkait tentang ilah alasan kenapa Rasulullah dan Allah mewajibkan zakat fitrah. Yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi. Ini diceritain dari Abi Sa'id, dulu kami memberikan zakat fitrah pada zaman Nabi. Berarti kalau begitu ini sahabat pada zaman Nabi. Ketemu zaman Nabi. Ketemu sama Nabi. Nah, apa yang diberikan pada zaman Nabi, kata Abi Sa'id Al-Khudri? Beliau mengatakan so'an min to'amin, ukurannya satu sok dari jenis makanan. Disebutnya makanan doang di sini, Pak. Ukurannya berapa? Satu sok. Yang kedua, au-so'an min tamrin, atau ukuran satu sok dari jenis korma. Yang ketiga, au-so'an min syairin, atau ukurannya satu sok dari jenis syair. Syair itu artinya gandum. Au-so'an min zabibin, atau ukurannya satu sok dari jenis anggur. Muttafaqun alaih. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ayo kita hitungin tadi ada berapa jenis yang sahabat Nabi mengeluarkan zakat fitrah pada zaman Nabi. Satu, jenis makanan. Yang kedua, jenis korma. Yang ketiga, jenis gandum. Yang keempat, jenis anggur. Dan di sini nggak pakai huruf atau wawu, Pak. Bedain antara wawu dengan au. Kalau wawu
kudu semuanya ada. Dan kudu semuanya ada. Tapi kalau au salah satunya aja. Nah, melihat hadis ini, dulu di zaman Nabi Abu Sa'id Al-Khudri mengeluarkan zakat fitrah, itu modelnya ada yang modelnya jenis makanan. Kalau emang nggak ada atau jenis kurma, nggak ada atau jenis gandum, nggak ada jenis, nah itu salah satunya. Nah, berdasarkan riwayat ini jelasnya nih berapa ukuran wajib zakat. Jelas, berapa ukurannya? 1 so. Nah, karena so ini adalah ukuran orang Arab dan kita di sini adalah ukurannya. Yang ada apa ukuran kita di sini? 1 ya kilo, 2 kilo, ya kan? Kilo ada nggak kilo di kita? Ada. Terus habis kilo apa? Liter. Habis liter apa lagi? Ada lagi nggak di kita? Kilo liter. Nah, ini kalau ada di kita kilo liter, kita rubah Pak. Karena kalau kita hitungan 1 sok, pertama sok bentuknya bagaimana, dan kita nggak tahu. Saking apik ulama kita, ada Pak. Kalau Bapak pengen, ntar saya pesenin buku. Ada namanya buku istilah fuqaha. Kalau kita ngaji kitab, kan ini kan kitab versinya versi Arab nih. Dan itu kan yang dijelaskan adalah sabda Nabi. Dan Nabi adalah orang Arab, otomatis muamalahnya yang dijabarkan oleh Nabi, yang diberikan oleh Nabi kepada umatnya, itu kan berbasis ukuran, berbasis sudut pandang, berbasis alamnya alam Arab. Versi dulu. Nah, sehingga kita kan nggak tahu nih ukurannya 1 so apa. Nah, ulama cerdas dibuat tuh. Ketika 1 so dijadikan kepada kilo dijadikan gram juga ada ya? Emang? Kalau gram kecil. Oh iya. Dan dijadikan komoditas liter. Nah, itu diketahuilah ukuran 1 so itu adalah kalau dikiloin. Kemarin Indah Syafi'i berapa? 2,5 kilo. Atau ada yang mengatakan 2,75 kilo. Indah Syafi'i. Maka kalau udah kita ketahui begitu, berarti ukuran 1 soknya adalah 2,5. Nah, itu yang wajib kita keluarkan zakat fitrah. Nah, 1. Yang kedua, karena di sini Rasulullah SAW di zaman Nabi adatnya makanan pokoknya, ingat makanan pokoknya itu berbentuk 1 jenis kurma, 2 jenis gandum, 3 jenis anggur, dan ini bukan menjadi pokok makanan kita, benar nggak Pak? Nah, kembali yang penting jenis pokok makanan, karena jenis pokok makanan kita di kampung 2 adalah nasi. Sebelum nasi jadinya beras dulu tuh ya, maka beras yang wajib kita keluarkan. Andai kata Nabi diutus sama Allah di kampung 2, mungkin zakat fitrah ukurannya itu bukan kilo, bukannya sok tapi kilo atau bahkan liter dan beras. Begitu bahasanya Pak. Nah, maka kita bisa ketahui makanan pokok kita adalah beras. Berarti kita keluarkan zakat fitrah kita ukurannya berapa? 2,5 kilo. Begitu hitungannya Pak. Kira-kira jelas atau enggak? Paham ya? Kalau zaman Nabi itu gandum ya. Iya. Kalau sekarang gandum udah gak ada. Ribu jadinya udah. Iya, ini kan dikembalikan kepada alam sono, suasana sono. Andai kata di sono nggak ada, kan ada atau korma masih ada apa di sono? Kalau kayak gitu yang makan orang itu. Iya, tapi kan di sini makanan pokok orang sono kan enggak mesti harus yang namanya gandum, ya kan? Makanya tadi saya bilang bukannya pakai wow, pakainya au. Manakala nggak ada dari salah satu itu, ya bukan berarti nggak wajib. Wine yang ada di situ misalnya korma itu banyak di sana jenis korma. Begitu Pak kira-kira. Nah, kalau melihat kepada begini nih, memahami hadis secara kontekstual, berarti kita juga perlu paham Pak. Tidak semuanya yang datang dari Nabi itu serta-merta langsung kita terapkan. Lihat kondisi kita beradanya di mana.
Yang penting memiliki ilat yang sama. Saya kasih contoh begini. Ada riwayat hadis doa ketika kita kebanjiran, kena musibah, ya banjir lah contohnya, itu Nabi mengajarkan kepada kita doanya. Apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wazdirabi wa butunil awdiyati wa manabiti syajari. Apa kagak? Coba ya, dengerin aja. Baru dengerin ini. Itu hadis, itu doa. Kalau aneh kata banjir Pak dipakai. Dan ini hadis, kalau kita pakai kurang tepat. Kenapa? Pertama kita lihat, Nabi kondisi berdoanya lagi di Madinah Pak. Dan zaman dulu Madinah sama zaman sekarang Madinah beda. Kalau di zaman sekarang banyak banget udah bangunan, apalagi Masjid Nabawi udah rampung semua. Zaman dulu masih gurun, masih banyak pohon-pohonan, padang pasir. Nabi ketika doa, Allahumma hawalaina, ya Allah turunkan hujan di sekeliling kita aja. Nabi doanya, karena sekeliling Nabi banyak pohon gede, banyak gurun, banyak yang namanya tanah luas, belum ada bangunan Pak. Tujuannya Nabi doa itu supaya nyerap airnya. Dan Nabi bilang wala alaina, jangan turun hujan di kami ya Allah. Satu, kedua, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal aka wa dzira, turunin di bukit-bukit, turunin di pepohonan. Semuanya tuh Nabi doa begitu. Karena kondisi Nabi doanya itu benar Pak. Benar dalam artian tempatnya itu memadai ketika turun hujan. Nah ini kalau kita pakai buat kita ketika kena hujan dan itu banjir nggak lepas. Ayo sekarang depan belakang kiri kanan kontrakan. Ya benar ya? Ya Allah jangan turunkan terhadap kami, turunkan di sekeliling kami. Tetangga kita yang kena, yang banjir. Kalau udah banjir tetangga kita, banjir nggak kita? Banjir, yo turunin di sana, di apa? Di dataran tinggi, nah di arah Bogor. Kalau di sana banjir kita kirim. Kalau benar nggak? Sebenarnya ilatnya satu sama Pak, pengen selamat dari kebanjiran. Tapi ini doa nggak lepas kalau kita pakai. Sama model kayak gini nih. Hitungan satu so itu kan hitungan sono. Karena kita di Indonesia adanya kilo, adanya liter ya pakai kilo, jangan pakai so gitu. Nah doa itu Nabi ngomongnya doanya di Madinah, lepas. Nah lalu bagaimana buat lepasnya doanya? Kalau tinggal di kita, ganti itu bahasanya. Jangan di dataran tinggi, jangan depan belakang kiri kanan. Belakang aja kantang doa, dibeli sama kota bintang kan itu berdua. Ya kali udah pada diuruk semua. Di mana buanginnya? Yang ada di kita masih ada laut. Benar nggak Pak? Iya, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma 'alal bihar. Ya Allah buang ini hujan biar kalau banjir kamu buang kemana? Bukan kalau minta 'alal bihar ke laut. Iya, ke laut. Berarti kalau itu sama tadi, apa namanya hakikat tujuannya supaya terselamat daripada banjir kan? Nah itu doanya lepas kalau begitu. Maka boleh jadi ketika doa yang pertama kita pakai bukannya kering, malah tambah gede. Terus gue puasa itu kan. Kalau bintang itu. Nah berarti kalau gitu kita baca hadis nggak bisa Pak serta merta baca ngamalin langsung, baca ngamalin langsung. Kudu kita baca dulu nih, hadis arahnya kemana. Nabi doanya posisinya dulu bagaimana? Karena kalau andai kata begini, Pak, nggak bisa kita memahami hadis secara tekstual. Itu contoh satu tuh. Contoh yang kedua lagi, Nabi SAW melarang kita, Pak, kencing menghadap apa, Pak? Kiblat. Nabi nggak larang kita, Nabi larang kita, Pak, kencing menghadap kiblat. Lalu Nabi bilang apa? Ke timurlah dan ke baratlah. Itu kata Nabi. Nah, kalau ini hadis kita terapin sekarang di barat kita mana?
kiblat kita. Berarti kalau gitu kita anjing madhab kiblat. Sementara Nabi melarang kita madhab kiblat. Lalu bagaimana? Lihat itu Nabi ngomongnya, larangnya dulu di mana? Nabi larangnya di Madinah. Nah, itu mahaminya. Nah, kita ujuk-ujuk menjalankan itu hadis, maka goribu wasyariku ke baratlah dan ke timurlah. Bahkan barat kan kiblat kita. Kencing aja di sono. Kencing di sono. Ngamalin hadis Nabi, ngamalin hadis Nabi. Ini kata nyambung jadinya. Salah tempat ya. Nah, kalau kita karena kiblatnya adalah barat kita, ke sono berarti di belakang, barat kenapa namanya? Timur. Berarti kita ke selatan sama ke utara. Ke selatanlah kalian dan ke utara kalian, wahai penduduk kampung 20 kencing. Begitu. Jadi ketika Nabi ngomong timur dan timur apa itu ngomongnya penduduk Madinah. Iya. Yang Madinah sono, maka sudah sini sono ya. Nah, inilah pentingnya kita ngaji. Kalau pertama ada gurunya, coba kalau bapak baca hadis sendiri aja. Biar kita memahaminya. Nah, ini pentingnya kita dalam bermulazamah ngaji bersama guru-guru kita agar kita tidak salah dalam memahami kalam Allah dan kalam Rasul. Terlebih Allah dan Rasul ini kalamnya bahasa Arab. Kenapa? Bukan berarti Allah bahasa Arab ngomongnya, Pak. Jangan bilang bahwa Allah ngomongnya bahasa Arab. Dan itu Al-Quran bahasa Arab karena diturunkannya kepada Nabi. Nabi orang, andai kata Nabi orang Inggris, bukan berarti Allah bahasa Inggris atau bahasa Arab. Ya, karena diturunkan kepada manusia pilihan Allah yaitu kanjeng Nabi, dan Nabi adalah orang Arab berbasis bahasa Arab. Bahasa Arab kita memahami ada ilmunya. Apa ilmu pendoktrin bahasa Arab, pendamping bahasa Arab supaya kita paham? Ada istilahnya nahwu. Berarti kalau udah jadi hadis kudu paham nahwu. Kedua, di dalam bahasa Arab ada bentuk perubahan kalimat dari satu ke satu, satu ke satu. Itu istilahnya namanya ilmu sorok. Berarti kalau gitu baca hadis paham ilmu sorok. Dalam bahasa Arab ada yang namanya bahasanya kinayah, enggak bahasa sesungguhnya. Disebutkan bahasa sindiran. Itu dalam ilmu namanya disebut ilmu balaghah, untuk memahami bahasa Arab. Maka orang yang pengen belajar hadis itu punya ilmu balaghah. Dalam bahasa Arab ada yang namanya logika, dia memahami secara materi. Kalau ada orang yang ngajar tapi pemahaman dengan materi susah memahaminya. Ilmu logika ada istilahnya disebut ilmu mantik. Andai kata orang bisa bahasa Arab, kudu punya ilmu mantik. Berarti kalau gitu memahami bahasa Arab gampang apa susah? Susah, Pak. Kudu banyak ilmunya. Itu dari segi apa? Ilmu dasarnya, belum ilmu mengkerucut dalamnya, fikihnya. Dari fikih ada 4 mazhabnya. Dari 4 mazhab nanti sumber dalilnya beda-beda. Nah, kalau andai kata membaca di Google doang, paham apa kagak? Ribet urusannya. Nah, inilah terkait tentang ilmu Allah luas sekali. Makanya ilmu wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Allah sebenarnya ngasih kita cuma sedikit doang ilmu, sedikit. Banyak ilmu Allah Subhanahu wa taala yang belum kita ketahui. Maka kita yang ngaji, yang istiqomah, beruntung, Pak. Kalau bukan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berat untuk menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang di sini yang mau ditanya? Ada, Pak. Ya. Zakat fitrah itu berupa bahan makanan pokok dan diatur untuk berapa kilo atau berapa liter. Tadi disebutkan kalau kilo 2,5 kilo atau 3,5 liter. Nah, yang perlu saya tanyakan, satu sok itu ketemu 2,5 kilo. Ukuran sok itu bagaimana, Pak? Baik. Kalau Bapak nanya ukuran sok bagaimana, saya orang kampung gula. Iya. Jadi begini, Saya ketemu 2,5 kilo itu gimana? pertama terkait tentang kok bisa ukuran 1 kilo, ukuran 1 sok setara dengan 2,5 kilo. Ini adalah eksperimen ulama, Pak. Eksperimen ulama yang juga
mengtakar mengukurnya. Iya, ulama dulu bukan ulama sekarang. Nah kalau Bapak tanya sama saya, bagaimana ukuran satu soknya itu? Cuma di dalam kitab ini nih, dijelasin ukuran telapak tangan orang dewasa 4 kali nyendok. Gitu, 4 kali tahu. 1, 2, 3, 4. Nah iya. Nah itu kan makanya dari situ. Jadi ulama fikih itu memberikan tasawurnya itu ukuran ini segenggam orang dewasa begitu serawu. Nah yang kedua karena ini adalah masalah hitungan dan masalah takaran dan takaran di sana dengan di kita ini berbeda, maka dibikin mudah oleh ulama kiai kita dan pengarang-pengarang kitab fikih. Maka kita nggak usah pakai repot-repot lagi Pak, nyari ukuran satu sok. Nah, yang saya jadi kurang kami percaya ini mas ini. Di tahun berapa saya ditawarin Pak, mau dikirimin bentuknya itu kayak model literan beras, cuman dia gunung gitu. Ikut ukuran satu sok. Nah, Ustaz, ini ada punya nih ukuran satu sok. Ya ada gampang nanyanya. Dari mana kita tahu kalau itu ukuran satu sok? Nah ini kata orang-orang. Bagaimana mau percaya itu? Nah kalau udah ulama mengkonversinya itu ada ukuran 2 kilo, udah nggak usah repot-repot kita pakai ukuran satu sok. Udah ada gampang apa nyari yang susah? Ya. Udah ikutin aja udah. Oh ini ukuran 1 liter itu kurang lebih udah mencapai ukuran standarisasi di Indonesia 1 liter, 2 liter, 3 liter, 3,5 berarti setara dengan 1 sok. Udah pakai itu aja. Iya. Ini apa yang bawa kali? Jadi segitu. Nah inilah. Jadi kalau Bapak nanya saya kurang tahu satu soknya gitu. Cuman di dalam kitab ini memang digambarkan Syekh Muhammad Muhajirin bilang ukuran satu sok itu ukuran telapak tangan ini. Orang dewasa ketika raup beras. Nah itu ukurannya 4. Tapi kan di situ jadi pertanyaan begini pertanyaannya. Ya, gini pertanyaannya. Di dalam kitab ini itu kan ukurannya 1 kerautan telapak tangan. Pertanyaannya, telapak tangan mungil bagaimana? Orang Arab kan beda-beda juga telapak tangannya. Benar nggak? Nah kan dari situ aja udah susah kita tawarinnya. Iya, kalau kita iya, kalau kita pakai ini kan udah jauh banget, ya kan? Nah sekarang saya baca itu di kitab, ukurannya 4 kali nyendok, ukuran orang dewasa dan normal. Berarti kan pemahaman saya orang sono. Nah sementara orang sono barometernya siapa? Ayo, barometernya siapa? Saking banyak orang Arab di sono. Dan iya, dan itu kan tangannya beda-beda kualitasnya. Dan dari situ aja hitungannya udah susah ditebaknya. Nah makanya ulama kita udah mengucap udah eksperimen udah itu ukurannya tuh setara dengan 2 kilo atau 3,5 liter. Kan dulu sama beli yang ukuran 1 sok. Bener Pak, coba cari di Shopee. Ada ukuran 1 sok. Iya gitu. Kayaknya tangan agak Pak Jogi mau kalau ada. Kalau kita kan kurang. 4 liter ya. Ini tangannya tangan lebih gede, kita lebih kecil. Nah, ada lagi Pak. Ada lagi mau ditanya? Ada. Baik. Kedua, wafi riwayatin ada satu riwayat itu bahasanya auso'an min akidin. Kalau andai kata korma kagak ada, gandum kagak ada, anggur kagak ada riwayat yang lain. Auso'an min akid. Ukurannya 1 sok jenis keju. Coba Bapak lihat lagi, jenis korma aja udah banyak. Benar nggak? Terus lagi keju ditambah, ukuran kayak gimana barometernya? Kan kita susah untuk nebaknya lagi. Karena satu keju, jenis keju dan keju yang lain itu beda, maka 1 soknya pun juga harganya berbeda.
Makanya kalau kita mau larikan kepada mazhab Imam Abu Hanifah, zakat pakai duit kudu ternas ini. Kalau mau bayar pakai duit seharga nas ini. Apa nas ini? Pertama, korma. Maka 1 kilo korma berapa harganya? Kita lihat dulu korma model bagaimana. Jangan ujung-ujung bayar 35.000 zakat fitrah dengan landasan itu anak beras, 1 liter 10.000. Itu hitungannya. Berarti kan hitungan beras. Hitungan beras adalah mazhab Imam Syafi'i, makanan pokok. Kita udah bahas kan di minggu lalu. Nah itu yang jadi ribetnya Pak kalau pakai duit. Kalaupun memang ada dari basis ukurannya 45 atau 50, itu saya yakin ukuran udah paling minim banget Pak. Bahasa kita ini udah kurang bagus itu. Apanya? Jenis kurmanya, jenis gandumnya, jenis anggurnya, atau jenis gandumnya. Kalau mau yang paling tinggi, yang paling cakep nggak mungkin 50.000. Orang kemarin aja A2 berapa? 250.000. Nah, lebih dari itu artinya. Iya. Nah itu kalau dikaliin kemarin kurang lebih Pak 900 kan? Jangan pengindah 1 juta. Kalau mau pakai mazhab Imam Abu Hanifah dan kita pengen wali zakat yang benar-benar baik dan sempurna, wali berapa? 1 juta. Ini kedua kali. Kalau baju membeli kan begitu jadinya. Kali 5 tuh. Anaknya ada 5, ada ini itu. Udah 5 juta ketahuan. Nah ini yang riwayat. Yang ketiga, waqala Abu Sa'id. Ini memberikan penegasan bahwa yang namanya dikeluarkan zakat itu keluaran 1 sok. Komentar Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bilang begini. Amma ana, adapun saya, kata siapa nih? Kata Abu Sa'id, fala azalu ukhrijuhu. Senantiasa aku mengeluarkan zakat fitrah kama kuntu ukhrijuhu fi zamanin Nabi. Sebagaimana dahulu aku mengeluarkan zakat fitrah di zaman Nabi. Berapa ukurannya? 1 sok. Karena memang di zaman Nabi ukuran 1 sok, maka saya keluarin terus menerus, kata Abu Sa'id. Nah ditambahkan lagi riwayatnya Imam Abu Dawud, wali Abi Dawud, riwayat Imam Abu Dawud apa? La ukhriju abadan illa so'an. Aku tidak mengeluarkan zakat fitrah selama-lamanya kecuali ukurannya 1 sok. Maka berdasarkan riwayat ini menjadi patokan ulama berapa takaran zakat fitrah adalah 1 sok. Ini dalilnya. Gimana Pak? Paham? Jelas Pak? Baik, ada yang mau ditanya lagi? Ada? Tidak ada. Yang ketiga, kita masuk pembahasan ikhtilaful ulama fi ikhraj qimatul fitrah. Perselisihan ulama terkait mengeluarkan zakat fitrah pakai qimah. Qimah itu artinya pakai harga. Kalau kita bilang istilahnya pakai duit. Dari kemarin sampai hari ini kita ngomongin masalah zakat fitrah pakai duit dulu. Itu sebenarnya terjadi perselisihan ulama Pak. Jadi sebelum kita berselisih berdebat pakai beras pakai duit ukurannya sekian-sekian, ulama dulu udah bertentangan, udah berselisih terkait tentang boleh kagak ngeluarin zakat fitrah ditakering pakai uang. Nah, kita baca nih ibaratnya. Fa ikhtalafa ulama fi ikhraj qimati zakatil fitri. Ulama berselisih di dalam mengeluarkan harga zakat fitrah. Fa'inda Syafi'i wa Malikin wa Ahmada wal Jamahiri minal ulama'i. Banyak banget nih. Di sisi Imam Syafi'i, di sisi Imam Malik, di sisi Imam Ahmad, mayoritas ulama apa komentarnya? Annahu la yajuzu ikhraju qimatul fitrah. Komentar ulama nih mayoritas tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah pakai duit. Itu kata mereka semuanya. Terus yang membolehin jadinya siapa? Dan andai kata tetap bersikeras pakai duit juga. Wa qala al-Farqi minal Hanabila. Berkata Imam Farqi, dia mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Apa katanya? Wa man a'tal qimata lam tujzibhu. Orang yang memberikan zakat fitrah pakai duit agak sah.
Wa qala Nawawi fi Syarh Muslimin, komentar Imam Nawawi yang sering kita dengar Imam Nawawi di dalam kitab namanya kitab Syarah Sahih Muslim. Apa komentarnya? Walam yujiz amatul fuqaha'i ikhrajal qimah. Tidak membolehkan ulama-ulama fikih mengeluarkan zakat fitrah pakai duit. Semuanya kalau membolehkan. Tapi yang membolehkan cuma satu mazhab. Siapa? Wa ajazahu Abu Hanifah. Dan membolehkan mengeluarkan zakat fitrah pakai duit cuma Imam Abu Hanifah. Apa dalilnya? Wa qad ruwiya dzalika an Umar bin Abdul Aziz, dan sungguh diriwayatkan demikian itu dari Umar bin Abdul Aziz, sumber sahabatnya, dalilnya yang dipakai Imam Abu Hanifah. Wa dalilu ala dzalika maruya an Qawusin qala. Nah, ini dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah bahwa boleh mengeluarkan zakat fitrah pakai duit. Apa dalilnya? Lama qadima Mu'adun al-Yamana. Ini diceritain dulu nih. Tatkala Mu'az tiba di kota Yaman. Mu'az tiba di kota Yaman. Qala, dia berkata si Mu'az, "Utuni bi ardi thiyabikum afiduhum minkum makana dhurra wasya'ir fa innahu ahwanu 'alaikum wa khairun bil muhajirin fil Madinah." Kata Mu'az, berikan kepadaku semuanya, ya, dagangan-dagangan pakaian kalian, aku akan ambil daripada kalian sebagai posisi pengganti daripada jagung dan gandum. Apa yang diambil? Harganya. Ente kemarin jual beli itu keuntungan berapa sini? Anak tarik ini buat bayar zakat pengganti jagung dan gandum. Alasannya kenapa? Fa innahu ahwanu 'alaikum. Itu kan lebih gampang buat kalian, biar saya tarik-tarikin. Saya ambilin, kata Mu'az. Wa khairun lil muhajirin fil Madinah, itu juga baik buat orang-orang muhajir yang ada di Madinah. Nah, berdasarkan hadis ini patokannya adalah mengambil qimah itu yang ternas dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Mana hadis riwayat Ibnu Umar yang kita baca kemarin? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin, sa'an min sya'irin, sa'an min zabibi. Barometernya, ukurannya yang diambil untuk mengeluarkan zakat pakai duit menurut Imam Abu Hanifah yang ternas ukuran korma, ukuran gandum, ukuran anggur. Tidak keluar daripada itu. Maka sehingga kalau andai kata keluar daripada itu ukurannya tidak sah. Dan kemarin kita udah bahas yang kita hitung di papan tulis, kurang lebih kayak gitulah. Keluar zakat pakai duit inda Abi Hanifah. Maka kita jadi jelas begini Pak. Hitung-hitungan zakat bagaimana, asal muasalnya bagaimana. Kalaupun kita mengeluarkan zakat fitrah kredit, boleh apa enggak? Boleh, tapi indah Abi Hanifah. Silakan, tidak jadi masalah. Nah, nanti kita akan bahas, akan kita masuk terkait tentang masalah fungsi daripada zakat itu apa sebenarnya. Coba, tapi saya tanya nih Pak, lebih afdol mana zakat pakai duit sama pakai makanan pokok? Hah? Bener Pak? Nah, bahkan ini di sini ya, ini perkataan Syekhuna. Beliau ngomong begini, waktu beliau di kondisi di Mekah. Berarti kan kondisinya dulu ya? Iya, bukan sekarang. Kalau dulu aja ngomong begini. Tawakkaitu min ba'dil masyayikh fi Mekah. Kata pengarang kitab ini, dulu aku pernah berjumpa kepada sebagian guru-guru di mana? Di Mekah. Itu di Mekah. An-nadaf al-qimati ilal fuqara wal masakin afdul. Memberikan kepada orang fakir miskin bentuknya duit lebih afdol. Itu dulu. Kalau sekarang apa lagi Pak? Lebih afdol lagi. Tapi kalau kita pengen mempertahankan kepada satu jalur mazhab Syafi'i, silakan Pak.
Tapi kalau begini kita melihat, berarti kita melihat kepada situasi dan kondisi dan kalau di kampung gue emang situasi kondisinya di beras orang miskin aja banyak, ya kita pakai mazhab Imam Abu Hanifah. Wah, itu lebih bermanfaat. Nah, itulah Pak. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya saya akan bacain ceritanya nih. Syekhuna ketika Pak Laki dengan guru-gurunya apa yang beliau dapat dan bagaimana kondisinya di zaman dulu. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bahas. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.